Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedro Morales, NIM 200870057 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar belajar motorik materi fungsi gerak manusia. Yang pertama, fungsi produktif. Produktif merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang kita dapat dari melakukan hal-hal baik. Dengan kata lain, fungsi produktif adalah untuk memotivasi kita dalam melakukan suatu kegiatan. Contoh pada artikel Productive Engagement of Older Americans yang membahas bagaimana partisipasi lansia dalam aktivitas produktif. Nah, itu bisa memotivasi orang-orang yang lebih muda untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas produktif. Yang kedua, fungsi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Fungsi komunikasi adalah memberikan informasi, menambah wawasan, menyampaikan pendapat, dan untuk berinteraksi sesama. Contoh pada artikel Promoting Consistent Use of the Communication Function Classification System, CFCS. CFCS adalah alat baru yang memungkinkan ahli patologi bicara bahasa untuk mengklasifikasikan keterampilan anak-anak ke dalam 5 tingkat fungsi yang bermakna. Yang ketiga, fungsi eksplorasi. Eksplorasi adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan yang bertujuan menemukan sesuatu. Dengan kata lain, fungsi eksplorasi adalah untuk menemukan sesuatu yang baru di suatu tempat yang jarang kita kunjungi. Contohnya dalam artikel Use of Ocean Exploration Learning Set Geometric Solid to Reinforce Student Inquiry yang membahas tentang penjelajahan lautan yang bertujuan menemukan penemuan dan kemajuan pengetahuan. Yang keempat, fungsi adaptasi. Adaptasi adalah bagaimana cara organisme menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain, fungsi adaptasi adalah untuk memudahkan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar kita. Contohnya pada artikel Foster Parent Strategies to Support the Functional Adaptation of Foster Youth yang membahas bagaimana peran orang tua asuh dalam membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi bisa dikatakan bahwa peran orang tua asuh itu juga penting dalam adaptasi anak terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, fungsi personal. Personal dapat dikatakan pribadi maupun perseorangan. Setiap manusia itu memiliki kepribadian masing-masing. Contohnya pada artikel Using the Structured Interview of Personality Organization for DSM-5 Level of Personality Functioning Rating Performed by Inexperienced Raters, bahwa para pelajar ini memiliki pribadi yang berbeda-beda. Ada yang berpengalaman dan ada juga yang tidak berpengalaman dalam melakukan penilaian, dan itu dapat menyebabkan fungsi personalnya mendapat hasil yang berbeda-beda pula. Yang keenam, fungsi ekspresi. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan sesuatu seperti gagasan, perasaan, atau yang lainnya. Dengan kata lain, fungsi ekspresi untuk memperlihatkan rasa senang, rasa sedih, rasa marah, atau yang lainnya. Contohnya, kita bisa menebak perasaan seseorang hanya dengan melihat ekspresinya saja. Apakah dia itu merasa senang, sedih, marah, ataupun yang lainnya. Yang ketujuh, fungsi komparasi. Komparasi adalah perbandingan. Fungsi komparasi bisa dikatakan untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Contohnya bisa kita lihat dalam artikel A Comparison of Quadratic Discriminant Function with Discriminant Function Based on Absolute Deviation from the Mean. Itu membandingkan fungsi diskriminan kuadrat dengan fungsi diskriminan berdasarkan deviasi absolut mean. Yang kedelapan, fungsi ritual. Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual berfungsi sebagai pertunjukan yang dilaksanakan dalam sebuah upacara tertentu. Contohnya, tarian-tarian atau gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat upacara tertentu.
Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.